Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com. Jangan sampai Anda ketinggalan info bola terbaru dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Manchester United telah mendekati Mauricio Pochettino untuk menggantikan Solskjaer setelah mereka kandas 1-2 di kandang Istanbul Başakşehir. Dimitar Berbatov mengatakan bahwa memecat Solskjaer dan mendatangkan Mauricio Pochettino bukan solusi dari masalah Manchester United. Pertanyaan pendukung Chelsea mengapa bukan Jorginho yang muncul sebagai eksekutor penalti pada laga melawan Rennes terjawab sudah. Sang pemain Italia itu sudah dipecat dari tugasnya dan mulai sekarang Timo Werner akan menjadi eksekutor tendangan penalti bagi Chelsea. Timnas Inggris kembali memanggil Phil Foden setelah masalah yang dibuatnya di Islandia. Tetapi rekannya Mason Greenwood tidak mendapatkan pemanggilan. Kedua pemain itu diusir dari kamp tim nasional asuhan Gareth Southgate pada bulan September setelah memasukkan dua orang gadis setempat di kamar hotel tim di Islandia. Menurut pelatih AC Milan, Stefano Pioli, timnya baru akan mulai serius memikirkan tentang Scudetto jika mereka masih berada pada posisi puncak klasemen Serie A pada pekan ke-32. Emile Mpenza yang pernah bermain di Etihad Stadium selama satu musim pada 2007-2008 mengatakan Pep Guardiola tidak terlalu butuh Lionel Messi. Kedatangan La Pulga malah akan membuat masalah baru di Manchester City. Menjelang partai big match menghadapi Atalanta pada lanjutan Serie A pekan pertama November, Inter Milan masih harap-harap cemas mengenai kondisi dari Romelu Lukaku yang masih kesulitan untuk bisa kembali fit usai cedera otot. Alan Brazil menilai Brendan Rodgers akan sangat cocok melatih Manchester United andai kata Ole Gunnar Solskjaer dipecat. Legenda Manchester United Robin van Persie ingin agar kapten Manchester United punya kualitas semacam Virgil van Dijk dan Leonardo Bonucci. Raksasa Turin, Juventus dikabarkan akan siap membuat pengecualian khusus mengenai batasan gaji pemain agar bisa membujuk bek Bayern Munchen David Alaba untuk bergabung ke Turin pada musim depan. Liverpool tidak terlalu khawatir soal kondisi Diogo Jota usai mencetak hat-trick di kandang Atalanta dan kemudian ditarik keluar akibat cedera. Pemain asal Portugal itu diperkirakan tidak mengalami cedera serius. Berbicara kepada Football Insider, mantan pemain Arsenal Kevin Campbell mengatakan bahwa dia sangat bahagia Arsenal punya Gabriel Magalhaes. Dia menilai kehadiran Gabriel di lini belakang The Gunners memberikan rasa aman pada rekan satu timnya. Nasib Mario Balotelli kini semakin menyedihkan. Beberapa tahun lalu dia pernah mendapatkan gelar Golden Boy, tetapi kini untuk menjaga staminanya tetap fit, Balotelli ikut menumpang berlatih bersama tim Serie D Italia, Franciacorta. Serie D adalah divisi keempat sepak bola Liga Italia. Kasus COVID-19 yang aneh menghinggapi Lazio. Efeknya, beberapa tim lain di Serie A terusik termasuk Torino. Tim asal kota Turin itu melayangkan permintaan klarifikasi kepada Federasi Sepak Bola Italia, meminta penjelasan mengapa beberapa pemain dari Lazio masih bisa bermain pada akhir pekan kemarin meskipun positif terpapar. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku tidak mengerti alasan mengapa bek andalan timnya, Theo Hernandez, masih sulit untuk mendapatkan kesempatan bermain bagi tim nasional Perancis. Sebagian besar fans Juventus pasti senang melihat Cristiano Ronaldo bermain bagi tim kesayangannya. Namun tidak demikian dengan mantan pemain Juventus pada era 1980-an, Pasquale Bruno, yang mengatakan kalau Ronaldo tidak memiliki rasa hormat kepada rekan-rekan satu timnya di Juventus. Legenda Manchester United Paul Scholes menyebutkan hanya ada satu cara agar masa depan Ole Gunnar Solskjaer aman di Old Trafford.
Sang manajer perlu memenangkan sebuah trofi juara agar dia selamat dari pemecatan. Alvaro Morata terus menghasilkan gol bersama Juventus. Sang pemain Spanyol menyebut dia sudah semakin matang bersama Nyonya Tua sehingga bisa berkontribusi besar bagi tim barunya itu. Lanjutan Shopee Liga 1 2020 telah diputuskan ditunda hingga Februari 2021. Kebijakan itu diambil karena kompetisi kasta tertinggi sepak bola di tanah air tidak dapat dimulai kembali pada sisa tahun 2020 lantaran izin keramaian dari polisi tidak kunjung terbit. Gennaro Gattuso mengungkapkan bahwa dirinya sangat marah pada para pemain Napoli meskipun menang dengan skor 2-1 di markas Rijeka. Dia meminta timnya untuk bangkit tanpa harus menunggu ditampar terlebih dahulu. Paulo Fonseca mengaku sangat senang dengan kemenangan 5-0 Roma di ajang Liga Eropa atas Severi Cruz, puas bahwa timnya mencatatkan clean sheet, dan berharap bahwa kemenangan ini akan membantu kepercayaan diri dari pemain pinjaman Real Madrid, Borja Mayoral, yang mencetak 2 gol di laga tersebut. Tim asuhan Steven Gerrard, Rangers FC, gagal mempertahankan keunggulan 1-3 di ajang Liga Eropa setelah Benfica berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 pada detik-detik terakhir. Pemain Real Madrid Gareth Bale, striker utama Tottenham Hotspur Harry Kane dan Lucas Moura terlibat untuk gol kedua Spurs ke gawang Ludogorets pada matchday ketiga grup C Liga Eropa. Sementara itu, gol pertama dari Harry Kane merupakan gol ke-200 sang striker Inggris bagi Hotspur. AC Milan kalah telak dengan skor 0-3 oleh tamunya Lille pada matchday ketiga Liga Eropa Grup H yang digelar di Stadio Giuseppe Meazza. Striker Lille asal Turki Yusuf Yazici menjadi sorotan usai memborong semua gol Lille ke gawang AC Milan. Dia mengawali hat-trick-nya melalui titik penalti pada babak pertama dan seakan tidak terbendung pada babak kedua Yazici mencetak 2 gol dalam kurun waktu 3 menit. Arsenal menang atas Molde FK dengan skor 4-1 di ajang Liga Eropa. Tetapi mereka menang besar justru karena bantuan pemain-pemain Molde. 2 dari 4 gol skuad Mikel Arteta dicetak oleh gol bunuh diri pemain Molde. Sebelum lanjut ke berita-berita utama, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Dalam kekalahan AC Milan 0-3 di tangan Lille, terselip nama Yusuf Yazici. Dia mencetak bukan 1, bukan 2, tetapi 3 gol sekaligus ke gawang Gianluigi Donnarumma. Siapakah pemain ini? Yusuf Yazici membobol gawang Milan pada menit ke-21, 55, dan 58. Tapi ternyata ini bukan hat-trick pertama dari pemain tersebut di ajang Liga Eropa musim ini. Pada matchday pertama melawan Sparta Praha pada tanggal 22 Oktober lalu saat Lille menang dengan skor 4-1, Yazici juga mencetak 3 gol. Menurut laporan dari Optajo, Yusuf Yazici menjadi pemain pertama di kompetisi Eropa yang berhasil mencetak 2 hat-trick dalam satu musim. Sebagai hasilnya, sang pemain Turki itu dia tercatat sebagai top scorer sementara Liga Eropa dengan 6 gol. Di bawah Yazici ada 6 pemain dengan koleksi 4 gol. Mereka adalah Paco Alcacer dari Villarreal, Elton Akoladze dari Hapoel Beersheva, Munas Dabur dari Hoffenheim, Mikael Ishak dari Les Poznan, Mikael Lindel dari Wolfsberger, dan Darwin Nunes dari Benfica. Pemain kelahiran 29 Januari 1997 ini bukan merupakan striker utama tim Lille. Posisinya hanya gelandang serang. Tugasnya sebenarnya menyuplai bola untuk Jonathan David, tetapi justru pemain 23 tahun ini yang mencetak 3 gol bagi Lille dalam kemenangan atas Milan. Yazici baru saja bergabung ke Lille pada Agustus 2019, hanya 1 tahun lebih yang lalu. Transfernya sempat menimbulkan drama dengan klub lamanya Trabzonspor sebenarnya menolak ide transfer.
Tetapi sang pemain memaksakan kepindahan karena tahu bahwa dia tidak akan berkembang kemana-mana jika bertahan di Liga Turki. Nilai transfernya ke klub Liga Prancis itu mencapai 295 miliar rupiah dan dia menandatangani kontrak 5 tahun bersama Lille. Nilai transfernya dipastikan akan melesat mencapai di atas 1 triliun rupiah setelah 6 gol dari 3 laga perdana di Liga Eropa musim 2020-21. Kota Liverpool selalu menjadi ajang pembantaian manajer baru Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer berusaha menghindari kekalahan saat Setan Merah tandang ke Merseyside pada akhir pekan Sabtu 7 November 2020. Sebelum ini, 3 manajer Manchester United kena pecat setelah kalah di kota Liverpool, entah oleh The Reds atau oleh Everton, The Blues di kota barat laut Inggris itu. David Moyes dipecat dari posisinya setelah kalah di tangan Everton pada 20 April 2014 dengan skor 2-0. Louis van Gaal diakhiri kontraknya lebih awal di Red Devils setelah kalah oleh pasukan Liverpool 2-0 di Anfield pada sebuah laga Liga Eropa 10 Maret 2016. Betul bahwa Louis van Gaal masih memenangi Piala FA dan finish pada 4 besar di akhir musim. Tetapi kepastian sang manajer dipecat sudah diambil setelah kekalahan di tangan Liverpool. Manajer ketiga yang dipecat usai kalah di Merseyside adalah Jose Mourinho. Tanggal 16 Desember 2018, manajer Portugal itu menerima kabar pemecatan setelah kalah 3-1 di tangan Liverpool di Anfield hanya selang 7 bulan setelah mereka finish pada urutan kedua klasemen dan masuk ke final Piala FA. Saat ini, Manchester United duduk pada urutan ke-15 klasemen Liga Inggris. Posisi yang lebih buruk daripada Mourinho, Louis van Gaal, ataupun David Moyes. Sudah jelas jika The Red Devils kalah lagi di tangan Everton pada Sabtu 7 November, nasibnya di Old Trafford sudah berakhir. Sebuah kekalahan di Goodison Park bisa membuat Setan Merah merosot lebih dalam lagi mendekati neraka zona degradasi Premier League urutan 17 klasemen. Meskipun pihak Manchester United membantah bahwa mereka melakukan kontak dengan manajer Argentina Mauricio Pochettino, tetapi jeda internasional yang berlangsung mulai 9 November sampai 20 November 2020 merupakan kesempatan terbaik melakukan pergantian. Ada jeda kira-kira 11 hari untuk melakukan pergantian manajer tanpa mengganggu konsentrasi tim. Solskjaer mengisi kursi panas di Old Trafford pada 19 Desember 2018 hanya beberapa hari setelah pemecatan Jose Mourinho. Dia sebenarnya diplot hanya menjadi pengganti sementara dan dicatwalkan kembali ke Molde FK di Norwegia pada Mei 2019. Tetapi ada 3 peristiwa yang menyebabkan sang pelatih Norwegia itu ditawari kontrak permanen. Peristiwa pertama adalah ketika Solskjaer memenangkan laga perdananya melawan Cardiff City pada 22 Desember 2018 dengan skor besar 5-1. Itulah kali pertama Setan Merah bisa mencetak 5 gol sejak terakhir kali terjadi pada hari terakhir kepelatihan Sir Alex Ferguson pada Mei 2013. Skor 5-5 melawan West Bromwich Albion. Peristiwa kedua, Solskjaer memenangkan 10 poin dari kemungkinan 12 pada bulan Januari 2019, membuatnya mendapatkan gelar manajer terbaik Premier League pada bulan itu. Peristiwa ketiga, Setan Merah kalah 2-0 dari Paris Saint-Germain pada leg pertama 16 besar Liga Champions di Old Trafford pada tanggal 12 Februari 2019. Namun Manchester United membalaskannya dengan skor 3-1 di kandang PSG selang 3 minggu kemudian. Itu merupakan kali pertama dalam sejarah sepak bola Eropa ada tim yang berhasil lolos ke babak berikutnya setelah kalah 2 gol atau lebih dari leg pertama di kandang sendiri. Satu malam sebelum PSG bertanding melawan tuan rumah RB Leipzig yang usai dengan kekalahan 2-1, teror terhadap finalis 2019-2020 itu sudah dimulai. Sebanyak 10 pemain Paris Saint-Germain terjebak di lift Hotel Steigenberger Grand Hotel saat mereka hendak kembali ke kamar masing-masing usai latihan pukul 9 malam. Para pemain PSG itu terjebak di dalam lift selama hampir 1 jam. Lift hotel berhenti di antara 2 lantai dan selebritis sepak bola itu terjebak di sana. Layvin Kurzawa mengunggah sebuah rekaman video dari dalam lift
yang mengungkapkan bahwa para pemain menghabiskan 50 menit sementara menunggu diselamatkan oleh tim pemadam kebakaran kota itu. Di dalam lift juga ada Moise Kean, Angel Di Maria, Presnel Kimpembe, Leandro Paredes, Marquinhos, Bandiogo Fadiga, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Colin Dagba, dan Kais Ruiz Atil. Cuplikan dari Instagram Story Layvin Kurzawa menunjukkan rekan-rekan satu tim PSG berteriak melalui celah lantai untuk memeriksa apakah mereka baik-baik saja. Ketika seseorang bertanya siapa saja yang ada di dalam lift, seseorang di luar lift mengatakan Neymar dan Mbappe. Kedua striker itu tidak ikut melakukan perjalanan ke Jerman karena cedera. Dengan celetukan tadi menarik banyak tawa dari mereka yang berada di luar lift. 6 dari 10 pemain yang terperangkap di dalam lift itu menjadi starter dalam kekalahan yang mengejutkan pada hari Rabu di tangan Leipzig. Gol cepat pada menit kedua dari Angel Di Maria tidak cukup karena Leipzig mencetak 2 gol sebelum dan sesudah turun minum. Malam PSG berubah dari buruk menjadi bencana ketika Idrissa Gueye dan Presnel Kimpembe diusir keluar lapangan dengan Le Parisien terdampar pada urutan ketiga grup H setelah 2 kekalahan dari 3 pertandingan. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.